sesuai dengan Yohanes 16. Jadi yang datang kemudian kepada orang-orang murid Yesus setelah Yesus itu bukan Yesus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh satu anggotanya dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi kalau ada Katolik, Protestan, Ortodoks, itu tetap adalah dalam bentuk tubuh sekalipun beda-beda anggotanya. Itu asumsi. Sekarang begini, ketika saudara berkata seperti yang Anda katakan tadi, pertanyaan saya kemudian, benarkah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Benar atau tidak? Sekarang permasalahannya adalah, betulkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Tidak ada Yesus menubuatkan Yesus palsu. Lukas, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias di situ siapa? Iya, Yesus, tapi Mesias double kuadrat palsu itu bukan Yesus. Iya, Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu, betul? Yesus adalah Mesias, tapi kalau Mesias kuadrat dia juga palsu, itu bukan Yesus. Iya, betul. Yang saya tanya, betulkah Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu setelah dia terangkat? Yesus palsu seperti Yesus tidak. Iya, tapi ada oknum yang datang mengaku Yesus, betul? Ya, Mesias palsu, bukan Yesus. Iya, tapi Mesias palsu maksudnya Yesus palsu, betul? Bukan Yesus palsu maksudnya. Mesias palsu dengan Yesus itu beda. Iya, tahu, saya paham. Mesias Yesus asli dan Yesus palsu sudah pasti bukan Yesus. Yesus palsu artinya Mesias palsu, betul? Yesus itu tetap Yesus. Mesias itu adalah gelar dan jabatan yang akan dikerjakan. Dan jadi Yesus ketika ada jabatan-jabatan yang di dalam dirinya dia, jabatan yang mengerjakan diurapi, disebut ngaku-ngaku dia sebagai yang diurapi, padahal bukan yang berarti disahkan, dia adalah Yesus palsu. Betul, berarti Yesus palsu kan? Mesiasnya yang palsu, bukan Yesusnya. Iya, kalau ada penyesat mengaku Yesus tetapi dia bukan Yesus, itu Yesus palsu atau Yesus asli? Mesias sama Yesus beda. Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Namaku. Nama Mesias. Namanya siapa? Mesias itu? Ya, Mesias palsu. Iya, namanya siapa Mesias yang dimaksud? Ya bukan, nggak tahu namanya siapa. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus kan? Iya, berarti Mesias palsu. Berarti Mesias palsu bukan nama karena arti Yesus. Ya ampun ya Karim. Makanya yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah loh, itu si Mesias palsu datang kepada Paulus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang. Paham? Sampai di sini belum paham. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Akulah tunas Daud, bintang timur. Di dalam Alkitab disebut Yesus anak orang. Nggak ada di dalam Alkitab Yesus anak orang. Yesus anak manusia nggak ada. Anak orang. Ya, orang manusia sama aja tuh, Yul. Beda. Iya. Anak manusia dengan itu anak benar, orang beda, tapi anak orang tidak. Monisin apa dan saya nitip numpan tertawa di sini, banyak lucu-lucu. Jadi saudaraku ya, saudara-saudara Kristen, Yesus yang asli berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Berarti penyesat itu datang dengan mengatakan nama Yesus, akulah Yesus. Itu yang terjadi kepada Paulus, itu yang terjadi kepada penulis kitab Wahyu, akulah Yesus. Maka setelah itu datang, Paulus membabi buta mengajarkan tentang ketuhanan anak orang, anak manusia bernama Yesus itu. Sebelumnya kan, Paulus kan sudah menganiaya murid-murid Yesus. Justru itu Anda baca Matius 12 bang. Baca Matius 12 bahwa orang yang tadinya mengaku bertaubat akan kemasukan 8 roh jahat yang lebih jahat lagi ketika dia menuju ke Damsyik.
Iya, kenapa kamu bilang bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus? Padahal Paulus kan pada awalnya dia sudah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Oke, baik. Saya baca dalilnya. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari orang tersebut, ia pun mengembara, roh jahatnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dari orang tersebut dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan berdiam di dalam orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula.